Halo guys, balik lagi dengan saya Leona Gata bersama dengan teman-teman saya Kevin Bobby, Renaldo Valendra, Jericho Kevas, Nicholas Hendrawan, Adrian Kurnia, Lutfi Zulfan, Muhammad Rizal, dan Ethan Billy. Nah, sebelumnya kita udah membahas tentang perusahaan Cisco nih. Sekarang kami akan membahas tentang proses bisnis perusahaan OT atau orang tua. Pertama kita bahas tentang sejarah dulu nih, yang akan dijelaskan oleh Renaldo Valendra. Oke, jadi orang tua atau yang kita kenal dengan perusahaan OT adalah perusahaan consumer good yang memproduksi berbagai macam produk kebutuhan sehari-hari. Berawal dari minuman kesehatan tradisional dengan bahan dan proses terstandar berkualitas tinggi, OT telah berkembang semakin modern tanpa meninggalkan nilai-nilai positif dan luhur yang dicetuskan oleh pendiri perusahaannya. Nah, dari beragam produk mulai dari makanan, minuman, hingga produk perawatan diri telah lama menjadi bagian dari kehidupan konsumen di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Formula, Tango, Tegelas, Mins, Blaster, dan Ups dan Kiranti. Bahkan karena kualitasnya, produk OT telah hadir di pasar internasional dan dapat dinikmati oleh konsumen mancanegara. Dengan tetap fokus pada kebutuhan konsumen dan juga terus melakukan inovasi, perusahaan OT telah meluncurkan produk-produk unggulan, sehingga meraih berbagai macam penghargaan melalui lembaga survei yang diakui secara nasional maupun internasional. Nah, dari semua prestasi yang telah dicapai oleh perusahaan OT ini, tidak lepas dari dukungan konsumen, karyawan, serta nilai-nilai yang telah mereka yakini sejak awal. Seluruh kepercayaan dan kerja keras inilah yang membentuk OT menjadi perusahaan yang berkomitmen tinggi untuk selalu berusaha menyempurnakan produk dan proses kerja demi memenuhi kebutuhan konsumennya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang bagian perusahaan bisnis orang tua. Yang paling atas itu ada direktur utama. Direktur utama ini mempunyai bawahan lagi nih. Nah, ada kelompok fungsional, corporate communication, sekretaris perusahaan, dan kepala satuan pengawasan internal. Nah, di antara empat ini, corporate communication mempunyai dua bawahan lagi nih. Ada yang internal, VIP, internal communication and corporation support, dan yang eksternal, VP, external communication and media relation. Next. Lalu selanjutnya adalah bisnis proses pemasaran perusahaan OT Group. Nah, proses pemasarannya itu ada 5 ya. Ada aspek kunci, input, proses, output, dan outcome. Nah, aspek kuncinya itu meningkatkan kepercayaan masyarakat luas akan jenis-jenis produk dari OT Group. Lalu inputnya adalah memberikan pelayanan terhadap supplier maupun konsumen menikmat dengan maksimal dan mempermudah konsumen dalam mencari spesifikasi produk dan produk itu sendiri. Lalu dari input dibagi lagi menjadi 2 proses, yaitu proses yang pertama memperbanyak promosi dengan menggunakan media massa seperti iklan di TV, radio, dan lain-lainnya. Lalu yang proses kedua adalah mempunyai website resmi yaitu ot.com dan memiliki customer service untuk setiap jenis produknya. Selanjutnya dari 2 proses itu kita masuk ke output, yaitu menjadikan produk dari OT Group lebih dikenal oleh masyarakat luas dalam maupun luar negeri. Selanjutnya adalah outcome. Outcome itu meningkatkan pendapatan perusahaan OT Group. Nah, setelah memahami bisnis proses pemasaran perusahaan OT Group, lalu kita akan memahami bisnis proses perusahaan OT Group. Yang pertama, aspek kuncinya itu adalah beragam produk, mulai dari makanan, minuman, hingga produk perawatan diri, telah lama menjadi bagian dari kehidupan konsumen Indonesia. Nah, setelah itu akan menghasilkan input yaitu distribusi luar dan dalam untuk bahan baku dari supplier, produk masuk ke dalam gudang, dan produk yang akan masuk dalam proses produksi. Lalu terdapat 2 proses dalam bisnis proses ini, yaitu proses produksi dari berbagai jenis produk, pemilahan antara produk yang siap jual, dan proses pemberian kemasan masing-masing produk. 2 proses tersebut akan menghasilkan output berupa produk jadi atau produk siap jual, lalu pengepakan barang, yang ketiga adalah distribusi dalam keluar, yaitu proses pendistribusian ke outlet-outlet yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Lalu output tersebut akan menghasilkan outcome yang berupa barang yang berkualitas terbaik,
yang akan dijual di outlet-outlet di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, yang berikutnya ini ada ABC ya, atau yang biasa atau kepanjangannya itu Arta Boga Cemerlang. Jadi bisa dilihat di slide ada produknya, sejarahnya lah. Jadi awal mulanya itu di Medan pada tahun 1948. Di Medan tahun 1948, Chandra Jojonegoro dan saudaranya yang berjualan anggur herbal. Terus kemudian di Semarang pada tahun 1950 mulai berkongsi dengan keluarga tim NV Handel Macapaji Mail dan membuat merek orang tua. Terus pada tahun 1959 terjun ke bisnis baterai dan mulai mendirikan PT Every Bright Battery Factory yang membuat merek ABC. Namun sekarang pada saat ini juga saat ini juga udah banyak produk-produknya, nggak cuman itu aja. Sekarang udah ada kayak wafer, biskuit, coklat, permen, minuman gitu-gitu, ada teh, jelly, air mineral, bahkan ada pasta gigi dan sikat gigi juga. Terus selanjutnya akan dijelaskan kesimpulannya oleh Lutfi Zulfan. Ya, jadi kesimpulannya, Orang Tua Group merupakan perusahaan dari Indonesia yang bergerak di bisnis produk konsumen, makanan, dan minuman. Dalam pemasaran sendiri, grup berfokus pada peningkatan kepercayaan kepada konsumen dari produk-produk yang ditawarkan. Sedangkan bisnis proses yang dijalankan dengan membuat beragam produk sehari-hari yang bisa digunakan konsumen Indonesia dengan menjual berbagai makanan, minuman, dan juga produk perawatan. Dan untuk tambahan sedikit, penghargaan yang diterima dari OT Group ini, yang pertama mendapatkan Level Tango Top Brand Award pada tahun 2013, lalu Formula Top Brand Award 2013, Formula Brand Champion 2011, dan The Indonesian Best Herbal Medicine Award 2008. Lalu dalam perusahaan tersebut terdapat keunikan tersendiri apabila bekerja di sana di Orang Tua Group, yaitu waktu kerja lebih fleksibel, lokasi kantor lebih strategis, mendapatkan BPJS Kesehatan, dan apabila bekerja lembur akan mendapatkan tambahan pembayaran. Gitu. Next. Nah, demikian penjelasan kami tentang bisnis proses perusahaan OT atau perusahaan orang tua. Nah, pasti kalian udah pada dengerin nih, apa aja nih materinya. Nah, apakah dari kalian ada yang ingin bertanya mungkin? Nah, kalau misalnya kalian ada yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan, karena kami akan mencatat pertanyaan ini akan menjawab pertanyaan kalian. Silakan moderator. Nah, jadi mungkin sekarang kita bahas aja kali. Kira-kira kalian semua nih pada suka produk apa aja nih yang pernah kalian pakai? Aku pengen tahu nih, kok gue baru denger ya, OT punya sikat gigi, odol. Itu apa ya, kok gue baru denger nih. Odol tuh, odol OT tuh. Gimana sih kira-kira mereknya? Tuh tadi siapa tuh yang jelasin tuh? Odol sikat gigi. Jadi produk pabrik ini tuh juga punya nih pasta gigi sama sikat giginya. Nah, itu tuh yang mereknya Formula, pernah denger kan Formula? Oh, Formula. Iya. Formula. Oh. Saya pakai Pepsodent, Pak. Terus Pepsodent. Mereka juga mouthwash-nya Formula tuh juga dari perusahaan itu. Okay, Formula apa tuh? Thank you.
Thank you ya Oke. informasinya, keren banget. Iya. Mau nanya dong, mau Oke, nanya dong. ternyata mereknya Formula. Kirain Formula One. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih? Saya Nggak usah ditulis juga. Nggak apa-apa pertanyaannya. mau nanya dong. Ada yang mau tanya lagi? Mau Ya mau udah. coba ke slide 4 dong. Tadi tadi kepanjangan ABC tadi apa ya? Saya baru tahu. Mm-mm. Ini tahu. Kalau kepanjangan ABC itu, dia itu PT Arta Boga Cemerlang. Mereka itu memulai perjalanannya di bidang industri itu, di bidang distribusi itu pada tahun 1985, begitu. Oh, oke. Ada marketingnya ABC nih di sini ternyata. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Ini kalau nggak ada yang mau nanya lagi, saya pengen nanya dong. Bagaimana sih perusahaan OT ini menghadapi regulasi? Kalau kan kita tahu nih, OT kan yang paling terkenal kan Amer tuh, anggur merah. Kan dia itu alkohol tuh. Nah, bagaimana sih OT itu menghadapi regulasi minuman keras dari pemerintah? Kan pasti kan tuh pemerintah tuh Nah, nggak sembarangan tuh ngeluarin regulasinya. Pasti kalau perusahaan punya regulasinya dong. Nah, itu bagaimana cara menghadapinya? Terima kasih. nah, ayo yang sering minum nih jawab dong. Kan pasti lebih tahu. Siapa yang mau jawab? Mungkin Rizal bisa jelasin kan karena ada sering minum juga kan. Ayo nggak ada yang mau jawab nih, jawab dong. Jadi saya akan menanggapi pertanyaan dari saudara Leo. Jadi perusahaan OT itu tetap melakukan penjualan miras, tetapi dengan mengikuti aturan-aturan dan regulasi dari pemerintah serta regulasi daerah tertentu berdasarkan daerah yang produk dijual tersebut. Begitu, saudara Leo. Bagaimana? Apakah sudah menjawab? Dijawab mah sudah. Kok bisa jelasin dikit lagi mungkin, panjang dikit lagi? Ayo ada yang mau nambahin lagi nggak nih? Ayo tambahin lagi dong. Jadi penjualan produknya ini sudah sesuai dengan standar perusahaan agar dapat sesuai dengan aturan dan regulasi pemerintah. Oh, oke. Terima kasih. Nah, jadi kan dari jawaban tadi itu kan berarti kita bisa menyimpulkan juga kan maksudnya sebenarnya regulasi itu ada, tapi kan itu bukan dilarang kan. Maksudnya kalau tetap mengikuti pemerintah sebenarnya kan masih bisa-bisa aja dijual. Tuh. Nah, ada yang mau nanya lagi nggak nih kira-kira? Saya mau nanya dong. Kan perusahaan miras cuma bukan OT nih. Nah, bagaimana sih cara OT dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan miras yang lainnya? Oke, ada yang mau bantu jawab nggak? Ada yang nanya tuh. Gimana nih? Gak ada yang jawab nih. Jawab dong. Nah, saya mencoba menanggapi pertanyaan dari Ronaldo. Bagaimana perusahaan OT ini di bagian minuman anggur merah dapat bersaing dengan produk yang lainnya. Yang pertama, anggur merah ini kan sudah lama dibuat ya, dari tahun 1948. Lalu anggur merah ini pasti juga punya ciri khas yang dapat membedakan dengan yang lain. Nah, contohnya dia menggunakan anggur. Jadi nggak hanya sebagai alkohol yang untuk membuat dalam tanda kutip memabukkan, namun juga di situ ada buah-buahan yang tercampur dalam minuman tersebut. Mungkin aku mau namain dikit doang sih,
kalau masalah pasar kan kita kan beberapa masyarakat kan punya apa sih namanya, punya favorit sendiri gitu loh. Dan yang aku dengar-dengar juga kalau di anggur merah ini harganya lebih murah, dan biasanya banyak apa sih, kayak apa sih, kalau abang-abang itu loh, kalau kita di jalan-jalan ada abang-abang bawa minum bungkus-bungkusan gitu loh, kayak gitu paling. Jadi pasarnya beda, pasarnya kalau anggur merah itu sendiri tuh lebih merakyat menurut saya. Gitu aja sih. Oke, thank Makasih. you jawabannya. Nah, oke, sekian dari presentasi kami karena sudah ini juga waktunya. Demikian dari tentang presentasi kami tentang bisnis proses perusahaan orang tua atau perusahaan OT. Sekian dan terima kasih.